Diam-diam suamiku bermain wanita dan aku temui dia sedang beli rumah untuk pelakor itu. Aku tak terima. Aku blok adnya agar suamiku bingung untuk membayar tunggakan rumah itu. Dan perlahan ku buat nasibnya hancur. Aku minta bercerai. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Sinta selalu merasa beruntung meskipun ia tidak tumbuh di keluarga kaya. Dari kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri. Sementara ibunya adalah seorang guru di sekolah dasar. Mereka hidup dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun tidak lebih. Namun, yang membedakan keluarganya dengan banyak keluarga lainnya adalah kasih sayang dan rasa saling mendukung yang selalu ada di antara mereka. Kehidupan mereka tidak pernah kekurangan cinta, meski ada kalanya mereka harus menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang diinginkan. Sejak kecil, Sinta diajarkan untuk tidak mudah mengeluh dan selalu melihat sisi positif dari segala keadaan. Ia tumbuh dengan prinsip bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, tetapi dari bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ayahnya, meskipun bukan orang yang memiliki banyak uang, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Setiap malam, Sinta melihat ayahnya duduk di meja kerja, dengan peluh yang menetes di keningnya, menyelesaikan pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ibunya pun tidak kalah kerasnya. Sejak Sinta kecil, ia selalu ingat bagaimana ibunya mengajari dirinya untuk membaca dan menulis, bukan hanya untuk sukses di sekolah, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang mandiri. Sinta sering diajak ibunya ke pasar untuk membeli bahan makanan, dan meskipun mereka tidak memiliki uang berlebih, ibunya selalu bisa menemukan cara untuk memastikan bahwa setiap sen yang dikeluarkan adalah untuk hal yang paling diperlukan. Dari ibunya, Sinta belajar bahwa kerja keras dan ketekunan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Di saat teman-temannya mungkin lebih senang bermain, Sinta selalu meluangkan waktu untuk belajar, baik itu membaca buku atau membantu ibunya di rumah. Ketika ia beranjak remaja, Sinta menyadari bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang profesional, sesuatu yang tidak pernah ada dalam keluarganya. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai itu, ia harus bekerja lebih keras dari orang lain. Sinta mulai mengambil pelajaran tambahan di luar sekolah, mengorbankan waktu bermain dan bersosialisasi demi menambah pengetahuannya. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan selalu mendapat peringkat teratas di kelas. Saat lulus SMA, Sinta memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Meskipun beban keuangan keluarganya semakin terasa, ayah dan ibunya berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi biaya kuliah Sinta. Sinta merasa sangat berhutang pada orang tuanya, dan ia bertekad untuk tidak mengecewakan mereka. Ia berhasil diterima di universitas terkemuka dengan jurusan manajemen, meskipun biaya kuliahnya cukup mahal bagi keluarganya. Selama kuliah, Sinta bekerja paruh waktu untuk membantu membayar biaya hidup dan biaya kuliah. Ia menghabiskan malam-malamnya belajar sambil menambah pengalamannya bekerja. Meskipun banyak teman-temannya yang menikmati masa-masa kuliah dengan bebas, Sinta tetap fokus pada tujuannya. Dia tahu bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan akan membawa dirinya lebih dekat pada impian yang telah lama ia idamkan. Saat lulus dari universitas, Sinta merasa bangga karena telah berhasil mengatasi tantangan besar dalam hidupnya. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer junior, sebuah posisi yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Meskipun gaji awalnya tidak terlalu besar, ia merasa sangat beruntung karena dapat bekerja di tempat yang memiliki potensi besar untuk karirnya. Semua pelajaran yang ia dapatkan dari keluarganya dan semua kerja keras yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Di perusahaan tempat ia bekerja,
Sinta menunjukkan dedikasinya dengan cara yang luar biasa. Ia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Ia sering mendapat pujian dari atasan dan rekan-rekannya karena kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dengan efisien. Tak lama setelah itu, ia dipromosikan menjadi manajer di departemen yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih besar. Pekerjaan yang sukses ini memberikan Sinta kenyamanan finansial yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia dapat menikmati hidup dengan cara yang lebih baik, memiliki apartemen yang nyaman, mobil pribadi, dan berbagai barang yang ia inginkan. Namun, meskipun semua itu, Sinta tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu ingat bahwa kehidupannya sekarang tidak lepas dari kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan yang telah dilakukan orang tuanya. Sinta sering kembali mengunjungi rumah orang tuanya di kampung halaman, tempat yang selalu mengingatkannya pada perjuangan hidup yang telah ditempuh. Ia tak pernah malu dengan latar belakang keluarganya yang sederhana. Justru, ia bangga dengan bagaimana orang tuanya telah memberikan segala yang terbaik untuknya meskipun mereka tidak memiliki banyak harta. Dalam benaknya, Sinta selalu memimpikan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ia ingin memberikan lebih banyak kepada orang tuanya, memberi mereka kenyamanan dan kebahagiaan yang mungkin tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sinta merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk membalas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan untuknya. Meskipun ia telah mencapai banyak hal dalam hidupnya, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Sinta, pernikahan. Ia merasa bahwa meskipun ia memiliki karir yang sukses, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Hal ini membawa Sinta untuk bertemu dengan Wildan, pria yang akhirnya akan mengubah hidupnya dengan cara yang tak terduga. Sinta tidak mencari cinta saat itu. Ia tidak merasa kesepian atau membutuhkan pasangan hidup. Namun takdir membawanya bertemu dengan Wildan dalam sebuah acara perusahaan. Wildan adalah pria yang penuh perhatian, baik hati, dan sangat menghargai Sinta. Meskipun dia tidak seberuntung Sinta dalam hal materi, Wildan memiliki sifat yang sangat menarik bagi Sinta. Ia jujur dan selalu mendukungnya. Perkenalan mereka dimulai dengan percakapan ringan. Namun seiring berjalannya waktu, Sinta mulai merasa ada kedekatan yang tumbuh antara mereka. Wildan tidak hanya mendengarkan apa yang Sinta katakan, tetapi juga mengerti apa yang ada dalam hatinya. Ia bukan hanya mencintai Sinta sebagai seorang wanita karir, tetapi juga menghargainya sebagai pribadi. Ini adalah sesuatu yang membuat Sinta merasa nyaman dan ingin lebih mengenal Wildan. Wildan bekerja di perusahaan kecil yang memiliki banyak tantangan, namun ia tidak pernah mengeluh tentang apa yang ia miliki. Sinta merasa terinspirasi dengan dedikasinya, meskipun kehidupannya jauh dari kata mewah. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, baik di tempat kerja maupun di luar kantor. Seiring berjalannya waktu, Sinta merasa bahwa Wildan adalah seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya. Pernikahan mereka tidak datang dengan mudah. Sinta harus menghadapi banyak keraguan dari beberapa orang, terutama teman-temannya yang merasa Wildan tidak cukup cocok dengan kehidupan Sinta yang sudah sangat mapan. Namun, Sinta tahu bahwa cinta bukan hanya soal status sosial atau harta, tetapi tentang bagaimana dua hati saling mendukung dan memahami. Sinta dan Wildan akhirnya memutuskan untuk menikah. Meskipun Sinta tahu bahwa perbedaan status sosial mereka akan selalu menjadi tantangan, ia merasa bahwa bersama Wildan, ia bisa membangun sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berarti. Mereka menikah dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, mereka menjalani hidup bersama, dengan segala suka dan dukanya. Wildan, suami Sinta, adalah sosok pria yang bisa dibilang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Sinta. Meski dari keluarga yang lebih miskin, dia selalu berusaha keras untuk memperbaiki hidupnya dan mewujudkan impian yang lebih baik. Sejak kecil, Wildan telah terbiasa hidup dengan segala keterbatasan. Keluarganya bukanlah keluarga yang berkecukupan, bahkan seringkali harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun,
Tidak ada satupun dari itu yang membuat Wildan merasa minder atau putus asa. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga mereka dengan penuh perhatian. Meskipun mereka hidup dengan serba kekurangan, Wildan selalu merasa bahwa keluarganya kaya akan kebahagiaan. Tumbuh dalam lingkungan yang sederhana ini mengajarkan Wildan untuk bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Disinilah ia belajar bahwa sebuah kehidupan yang sukses bukan hanya ditentukan oleh harta, tetapi juga oleh seberapa besar usaha yang diberikan untuk meraihnya. Saat masih remaja, Wildan sering melihat orang tuanya berjuang keras, namun selalu menjaga hubungan yang erat satu sama lain. Meskipun terkadang terlihat lelah dan berat, mereka tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga. Inilah yang menginspirasi Wildan untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap langkah hidupnya. Seiring bertambahnya usia, Wildan menyadari bahwa untuk mengubah hidupnya, ia harus mengejar pendidikan. Setelah menyelesaikan SMA, Wildan melanjutkan kuliah di universitas dengan jurusan yang dapat memberinya kesempatan kerja yang lebih baik, meskipun terkendala oleh keterbatasan finansial. Untuk membiayai kuliahnya, ia bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko, dan bahkan terkadang harus mengorbankan waktu tidur untuk menyelesaikan tugas kuliah. Namun, ia tidak pernah merasa mengeluh atau merasa bahwa hidupnya terlalu sulit. Justru, Wildan merasa setiap tantangan yang ia hadapi adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan menguatkannya. Di universitas, Wildan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dan meskipun ia tidak memiliki banyak teman yang berasal dari keluarga kaya, ia selalu bisa menjalin hubungan baik dengan mereka berkat sikap rendah hati dan keterbukaannya. Selama kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan yang kelak akan berguna dalam karirnya. Lulus dari universitas, Wildan mendapatkan pekerjaan pertama di sebuah perusahaan kecil sebagai seorang konsultan. Walaupun tidak sebesar perusahaan tempat Sinta bekerja, ia sangat bersyukur atas kesempatan yang ada. Sebagai seorang konsultan, tugas Wildan adalah memberikan saran-saran strategis untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil agar lebih efisien dan berkembang. Meski pekerjaan ini tidak langsung memberikan kekayaan material, ia merasa sangat puas karena bisa membantu orang lain dan merasa dihargai atas kemampuannya. Namun, tidak seperti Sinta yang telah memiliki karir yang sangat stabil, Wildan sadar bahwa dia masih harus berjuang lebih keras untuk mencapai tujuan hidupnya. Meskipun hidup mereka sederhana, dia merasa cukup bahagia karena memiliki Sinta di sisinya. Sejak awal perkenalan mereka, Wildan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya ketika bersama Sinta. Ia bukan hanya merasa tertarik pada kecantikan luar Sinta, tetapi juga pada keteguhan dan semangat hidupnya. Sinta selalu tampil percaya diri dan kuat, yang membuat Wildan merasa bahwa ia ingin melindungi dan memberikan yang terbaik untuk wanita itu. Mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara perusahaan yang diadakan oleh tempat Sinta bekerja. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Namun lambat laun Wildan mulai merasa ada chemistry yang kuat antara mereka. Sinta, yang awalnya hanya menganggap Wildan sebagai teman kerja, mulai merasakan ketulusan dan kebaikan yang terpancar dari dirinya. Wildan tidak pernah mencoba mendekatinya dengan cara yang terburu-buru, melainkan lebih mengutamakan persahabatan dan saling pengertian. Hal ini membuat Sinta merasa nyaman dan akhirnya membuka hati untuk Wildan. Ketika mereka memutuskan untuk menjalin hubungan lebih serius, Wildan tidak merasa terintimidasi oleh status sosial Sinta yang jauh lebih mapan secara materi. Bagi Wildan, cinta tidak ada kaitannya dengan uang atau harta, tetapi tentang bagaimana dua hati saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Sinta juga merasa begitu dihargai oleh Wildan, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesahnya dan memberikan dukungan penuh terhadap segala hal yang Sinta jalani dalam karirnya. Walaupun kehidupannya jauh dari kata mewah, Wildan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Sinta merasa bahagia. Selama beberapa tahun menjalani hubungan, Sinta dan Wildan selalu saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Mereka menjadi pasangan yang selalu memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan satu sama lain.
Wildan tidak hanya mendukung karir Sinta, tetapi juga memberikan banyak nasihat dan pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ia tahu betul bagaimana sulitnya hidup sebagai wanita karir yang harus menghadapi berbagai tekanan. Namun ia selalu berusaha untuk membuat Sinta merasa tenang dan nyaman ketika pulang ke rumah. Sinta, di sisi lain, sangat menghargai setiap usaha Wildan. Meskipun Wildan tidak kaya, ia selalu berusaha memberikan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Ia sering membawa Sinta ke tempat-tempat yang mereka nikmati bersama, menghabiskan waktu di alam terbuka, atau hanya duduk di taman sambil berbicara tentang impian dan harapan masa depan mereka. Wildan tidak pernah menganggap bahwa materi adalah segalanya. Baginya, kebahagiaan itu datang dari momen-momen kecil yang bisa mereka bagikan bersama. Namun, meskipun hubungan mereka tampak sempurna di luar, ada satu hal yang kadang mengganjal di hati Sinta. Sebagai wanita yang sangat sukses dalam karirnya, Sinta tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia lebih unggul dari Wildan dalam hal materi. Meskipun Wildan selalu mendukungnya, Sinta kadang merasa canggung karena kenyataan bahwa ia lebih kaya dan lebih mapan dari suaminya. Meskipun Wildan tidak pernah menunjukkan rasa minder, Sinta tidak bisa menghindari perasaan itu. Kadang, ia merasa bersalah karena sudah terlalu menikmati kenyamanan hidup, sementara Wildan masih berjuang untuk mencapai kesuksesan yang setara. Namun, meskipun ada perasaan itu, Sinta tahu bahwa Wildan bukanlah seseorang yang memandangnya hanya dari segi materi. Ia merasa yakin bahwa Wildan mencintainya karena siapa dirinya, bukan karena harta atau status sosial yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin mengerti satu sama lain, dan meskipun ada perbedaan, cinta mereka tetap tumbuh kuat. Pada suatu titik, Sinta menyadari bahwa kehadiran Wildan dalam hidupnya memberi keseimbangan yang sempurna. Sinta yang begitu ambisius dan terkadang terfokus hanya pada karir, merasa dilengkapi dengan kehadiran Wildan yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Wildan tidak hanya seorang suami, tetapi juga sahabat, tempatnya berbagi cerita dan mengandalkan dukungan tanpa syarat. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka telah membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan rasa saling percaya dan saling mendukung. Namun, meskipun begitu, dalam hati Sinta selalu ada perasaan bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam membagi perasaannya, terutama terkait dengan perbedaan status sosial antara mereka berdua. Kadang, ia merasa takut jika perbedaan ini akan menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa cinta dan pengertian yang mereka miliki lebih penting daripada segala perbedaan yang ada. Wildan selalu berhasil meyakinkannya bahwa cinta mereka akan selalu kuat, terlepas dari segala tantangan yang mungkin mereka hadapi. Dengan dukungan Wildan yang tak kenal lelah, Sinta merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Bagi mereka, kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka menikmati setiap momen yang ada. Sinta dan Wildan memutuskan untuk menikah setelah menjalani hubungan yang sudah cukup lama. Selama masa pacaran, mereka telah melalui banyak hal bersama, baik suka maupun duka, yang menguatkan ikatan di antara mereka. Mereka merasa sangat saling cocok, saling memahami, dan memiliki tujuan yang serupa mengenai masa depan. Sinta, dengan ambisinya untuk terus berkembang dalam karir, dan Wildan, dengan tekadnya untuk membahagiakan keluarganya, merasa bahwa pernikahan mereka akan menjadi langkah yang tepat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pernikahan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Walaupun hidup mereka tidak kaya raya, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Keluarga mereka adalah prioritas utama, dan keduanya saling berusaha memberikan yang terbaik satu sama lain. Setiap pagi, Sinta dan Wildan akan menyapa hari dengan senyuman dan rasa syukur atas segala yang mereka miliki. Kehidupan rumah tangga mereka begitu harmonis, diwarnai dengan tawa dan percakapan hangat yang mengisi ruang-ruang di rumah kecil mereka. Wildan selalu ada untuk Sinta. Ia mendukung karir Sinta sepenuhnya, meskipun kadang-kadang itu berarti ia harus mengorbankan waktu bersama. Wildan tidak pernah merasa cemburu atau iri dengan kesuksesan yang diraih Sinta. Justru,
Ia merasa bangga karena melihat Sinta berkembang begitu pesat dalam pekerjaannya. Sebagai seorang suami, Wildan selalu mendampingi Sinta dalam setiap langkahnya. Ketika Sinta merasa lelah atau tertekan, Wildan adalah orang pertama yang memberikan dukungan moral dan semangat untuk bangkit lagi. Setiap malam, mereka berdua akan duduk bersama setelah makan malam, saling berbagi cerita tentang hari mereka. Sinta akan menceritakan segala tantangan yang ia hadapi di tempat kerja, sementara Wildan, dengan senyuman penuh pengertian, akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka seringkali saling mengingatkan untuk tidak terlalu terfokus pada pekerjaan, dan untuk memberi ruang bagi kebahagiaan pribadi. Wildan sering berkata, "Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan kita berdua." Sinta merasa nyaman dengan kehidupan rumah tangganya yang stabil dan penuh kasih sayang. Meskipun kesibukan pekerjaannya menyita banyak waktu, ia selalu merasa bahwa Wildan adalah tempat pulang yang aman. Setiap kali pulang ke rumah, segala kelelahan dan stres dari pekerjaan seperti hilang begitu saja. Kehangatan rumah dan senyuman Wildan selalu menjadi pelipur lara yang paling manjur. Pernikahan mereka juga diberkahi dengan adanya saling menghargai perbedaan. Wildan yang sederhana tidak pernah memaksa Sinta untuk mengubah kebiasaannya. Meskipun ia tahu betul bahwa Sinta memiliki banyak tekanan dalam pekerjaan dan lingkungan sosial yang lebih kompleks. Sinta pun tidak pernah merasa malu dengan kehidupan Wildan yang jauh dari kemewahan. Mereka memahami satu sama lain tanpa perlu banyak kata. Dan itu membuat hubungan mereka begitu kuat. Mereka berdua merasa bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang saling mendukung dan menjadi kekuatan satu sama lain dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ketika ada kesulitan dalam pekerjaan, baik Sinta maupun Wildan akan berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi mereka, karena mereka percaya bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Namun, meskipun kehidupan rumah tangga mereka tampak bahagia, ada saat-saat ketika Sinta merasa bahwa karirnya mulai menjadi beban bagi hubungan mereka. Sebagai seorang wanita karir yang ambisius, Sinta kadang-kadang merasa terjebak dalam tuntutan pekerjaan yang terus berkembang. Tuntutan untuk selalu tampil sempurna di tempat kerja sering membuatnya merasa tertekan. Di sisi lain, Wildan, yang selalu mendukungnya, juga merasa cemas jika Sinta terlalu fokus pada pekerjaannya dan mengabaikan aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka. Ia selalu berusaha mengingatkan Sinta untuk tidak terlalu larut dalam dunia profesionalnya. "Jangan lupa, kamu juga punya hidup di luar pekerjaan," kata Wildan suatu malam ketika Sinta terlihat begitu sibuk memikirkan proyek besar yang sedang ia tangani. Sinta tersenyum dan mengangguk. Ia tahu bahwa Wildan benar. Terkadang, dalam keasyikan bekerja, ia lupa untuk menikmati momen-momen sederhana bersama suaminya. Mereka telah memiliki banyak kenangan indah, tetapi kehidupan yang selalu dipenuhi dengan pekerjaan bisa membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menciptakan kenangan baru. Namun, meskipun begitu, Sinta tetap bertekad untuk mengembangkan karirnya. Ia percaya bahwa kesuksesannya akan membawa manfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kehidupan rumah tangga mereka. Wildan selalu mengingatkan Sinta untuk menjaga keseimbangan. Ia mengajak Sinta untuk menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, tanpa terganggu oleh pekerjaan atau urusan lain. Mereka seringkali pergi ke taman kota untuk berjalan-jalan atau duduk di kafe sambil menikmati secangkir kopi. Terkadang, mereka juga menghabiskan waktu untuk memasak bersama di rumah. Wildan sangat menyukai masakan Sinta, dan Sinta senang karena Wildan selalu memuji setiap masakan yang ia buat, meskipun terkadang hasilnya tidak sempurna. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin mendalam. Sinta merasa semakin dihargai oleh Wildan, dan Wildan merasa semakin bangga dengan pencapaian-pencapaian Sinta. Namun, meskipun mereka saling mendukung, ada satu hal yang Sinta kadang-kadang pikirkan. Apakah ia terlalu sibuk mengejar kesuksesan sehingga lupa untuk lebih memperhatikan Wildan? Ia tahu bahwa Wildan sangat mendukung karirnya, tetapi ia juga merasa bahwa suaminya kadang-kadang harus mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan mereka berdua. Di sisi lain,
Wildan selalu menjaga perasaannya dengan sangat hati-hati. Ia tahu betul bahwa Sinta memiliki ambisi yang besar, dan ia tidak ingin menjadi penghalang bagi impian Sinta. Ia mendukung penuh segala keputusan yang diambil oleh Sinta, meskipun kadang-kadang ia merasa ada momen-momen yang hilang begitu saja. Namun, ia tidak pernah menuntut Sinta untuk memilih antara karir atau keluarga. Bagi Wildan, kebahagiaan mereka adalah yang terpenting. Mereka berdua semakin menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Mereka harus saling belajar untuk menyesuaikan diri, untuk saling memahami, dan untuk memberi ruang satu sama lain agar bisa tumbuh bersama dalam pernikahan ini. Dalam perjalanan mereka menemukan bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengorbanan, kesabaran, dan usaha keras untuk menjaga hubungan tetap hidup. Sinta merasa bersyukur memiliki Wildan di sisinya. Meskipun tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, mereka berdua berusaha keras untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka menyadari bahwa pernikahan adalah perjalanan yang panjang, dan mereka siap untuk melangkah bersama, melalui segala tantangan yang akan datang. Rumah tangga Sinta dan Wildan terus berjalan dengan stabil, meskipun ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Hidup mereka sudah berjalan pada rel yang sama, di mana Sinta yang selalu berfokus pada karirnya dan Wildan yang tetap setia memberikan dukungan tanpa henti. Mereka terlihat bahagia di luar, tetapi semakin lama, Sinta merasa ada jarak yang perlahan-lahan terbentuk antara mereka. Sinta sering merasa bahwa ada yang hilang, meskipun semuanya tampak baik-baik saja di permukaan. Wildan, yang dulu selalu ada untuknya, kini sering pulang larut malam. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama, obrolan mereka terasa lebih datar, tidak sehangat dulu. Tidak ada lagi tawa atau percakapan yang penuh semangat tentang masa depan seperti dulu. Wildan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah untuk urusan pekerjaan atau alasan lain yang Sinta tidak begitu jelas. Awalnya, Sinta tidak terlalu memikirkan hal ini. Ia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, yang semakin menuntut perhatian. Karirnya semakin menanjak, dan Sinta merasa semakin terikat dengan tanggung jawab yang semakin besar. Ia merasa bahwa Wildan, yang awalnya mendukung sepenuhnya, kini tampak lebih terfokus pada hal-hal lain. Meskipun ia selalu berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, ada saat-saat ketika ia merasa sepi, terutama di malam hari ketika pulang ke rumah yang terasa hampa tanpa kehadiran Wildan. Namun, semakin lama, ketidakcocokan ini mulai mengganggu pikirannya. Sinta menyadari bahwa ia merasa semakin jauh dari Wildan. Terkadang, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu setelah hari yang panjang, Sinta merasa seperti mereka tidak lagi saling berbicara dengan hati, melainkan hanya berbicara seperti dua orang yang terikat oleh kewajiban. Sinta tidak tahu apakah ia terlalu terfokus pada pekerjaannya, atau jika Wildan memang mulai menjauhkan dirinya secara emosional. Wildan, di sisi lain, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakharmonisan. Meskipun ia lebih sering keluar rumah, ia tetap menunjukkan perhatian pada Sinta dengan cara-cara kecil. Misalnya, ketika ia pulang larut malam, ia selalu memastikan untuk membawakan Sinta secangkir teh favoritnya atau mencium keningnya dengan lembut. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berinteraksi dengan Sinta. Ia tidak lagi menunjukkan perhatian yang sama seperti sebelumnya. Sinta merasakan perbedaan ini, meskipun Wildan tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Kadang, Sinta bertanya-tanya apakah Wildan merasa bosan dengan kehidupannya yang penuh rutinitas. Mungkin ia merasa tertekan dengan perbedaan karir yang begitu mencolok antara mereka berdua. Wildan mungkin merasa bahwa Sinta lebih mementingkan pekerjaannya daripada hubungan mereka. Dalam hati Sinta, muncul rasa cemas yang tak terungkapkan, rasa takut bahwa hubungan mereka sedang berada di ujung tanduk. Namun, ia tidak ingin terburu-buru menghakimi Wildan atau membuat kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Pada suatu malam yang dingin, saat Sinta sedang mengerjakan laporan di meja makan, Wildan pulang lebih awal dari biasanya. Sinta merasa sedikit terkejut melihatnya, karena belakangan ini, Wildan jarang pulang sebelum larut malam.
Wildan duduk di sebelahnya dan menatap layar laptop Sinta. "Kerja keras terus ya, sayang?" kata Wildan dengan suara pelan. Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar berbeda. Sinta menatapnya sejenak, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Ya, pekerjaan memang menuntut banyak perhatian. Tapi, kamu kenapa? Sepertinya kamu tidak seperti biasanya," ujar Sinta, mencoba membuka percakapan. Wildan tersenyum kecil. Namun ada sedikit ketegangan yang terasa di antara mereka. "Aku hanya lelah, Sinta. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Wildan singkat, lalu berdiri dan pergi ke kamar tidur. Sinta merasakan sebuah keraguan dalam jawaban Wildan. Tidak seperti biasanya, Wildan tidak ingin membicarakan masalah lebih lanjut. Biasanya, mereka akan berbicara panjang lebar tentang apapun yang mengganjal di hati mereka. Namun kali ini, Wildan memilih untuk menghindar. Sinta menghela napas panjang, menatap layar laptopnya yang kini tampak kosong. Rasa khawatir semakin menguasai pikirannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus terus fokus pada pekerjaannya atau mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Wildan? Ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja jika dibiarkan. Ada sesuatu yang harus diselesaikan, meskipun ia tidak tahu harus memulai dari mana. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kebiasaan yang sama. Wildan semakin jarang berada di rumah, dan Sinta semakin tenggelam dalam dunia pekerjaannya. Sinta mulai merasa cemas setiap kali Wildan pulang terlambat, dan ia merasa canggung saat mereka berbicara. Suasana yang dulunya penuh kehangatan kini terasa kaku. Ada jarak yang sulit dijembatani, meskipun keduanya saling mencintai. Suatu sore, saat Sinta baru pulang dari kantor, ia menemukan Wildan sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa berbuat apa-apa. Sinta mencoba mendekat dan duduk di sampingnya. "Kenapa sepi sekali di sini? Kamu gak ada di rumah seharian?" kata Sinta, mencoba mencairkan suasana. Wildan menoleh dan tersenyum lelah. "Aku hanya merasa capek, Sinta. Aku ingin waktu untuk diri sendiri," jawab Wildan dengan nada datar. Sinta merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa ia terima begitu saja. Sinta menatap Wildan dengan hati yang penuh pertanyaan. "Wildan, ada yang kamu sembunyikan dariku, kan? Aku bisa merasakannya. Kita sudah terlalu lama bersama untuk tidak saling memahami," kata Sinta, suaranya lembut namun tegas. Wildan terdiam sejenak, seolah-olah mencari-cari kata-kata yang tepat. Akhirnya, ia menatap Sinta dengan tatapan yang tidak bisa Sinta artikan. "Aku hanya butuh waktu untuk diri sendiri, Sinta. Aku merasa terkadang aku hidup dalam bayang-bayangmu. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan, dan aku mulai merasa terabaikan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tapi aku merasa aku mulai kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini," jawab Wildan dengan suara pelan. Sinta terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Wildan merasa seperti itu. Sinta merasa sesak di dada. Rasa bersalah mulai menyelimutinya. Ia telah terlalu fokus pada pekerjaannya, hingga tidak menyadari perasaan Wildan yang mulai terabaikan. "Aku tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu, Wildan. Aku hanya merasa bahwa aku harus terus maju. Tapi, aku tidak pernah bermaksud mengabaikanmu," kata Sinta dengan suara yang hampir tak terdengar, menahan air mata yang tiba-tiba muncul di pelupuk matanya. Wildan menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Sinta melihat sebuah kelembutan di matanya. "Aku tahu, Sinta. Aku tahu kamu hanya ingin memberikan yang terbaik. Aku juga ingin kamu sukses. Tapi, aku juga butuh kamu di sini, Sinta. Kita harus belajar menyeimbangkan semuanya," kata Wildan. Suaranya kini terdengar lebih lembut, penuh pengertian. Malam itu, Sinta dan Wildan berbicara lama. Mereka mulai membuka hati satu sama lain, berbagi kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini terpendam.
Mereka menyadari bahwa mereka harus memperbaiki hubungan ini, menjaga agar cinta mereka tetap tumbuh meskipun menghadapi berbagai tekanan. Setelah percakapan itu, Sinta merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari hubungan mereka, tetapi justru awal dari perjalanan baru untuk memperkuat ikatan yang sudah ada. Sinta mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam perasaan Wildan. Meskipun dia berusaha untuk tetap terlihat seperti biasa, ada ketegangan yang semakin jelas. Sinta merasa bahwa mereka semakin terpisah, meskipun mereka masih hidup bersama di bawah atap yang sama. Wildan yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam. Setiap kali Sinta bertanya tentang pekerjaan atau alasan keterlambatannya, Wildan selalu menjawab dengan alasan yang sama. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, atau ada pertemuan yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Sinta awalnya menerima penjelasan itu, tetapi semakin lama, ia merasa ada yang tidak beres. Komunikasi mereka semakin berkurang. Makan malam yang dulu selalu menjadi momen untuk berbagi cerita tentang hari mereka kini berubah menjadi sesi makan yang hening, di mana keduanya lebih banyak menghadap piring masing-masing. Sinta merasakan ada jarak yang semakin lebar, meskipun mereka berdua tidak berbicara tentang hal itu. Setiap kali Sinta mencoba membuka percakapan, Wildan akan memberikan jawaban yang singkat, seakan-akan ia terjebak dalam pikirannya sendiri. Sinta tidak bisa tidak merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wildan. Perasaan cemas itu tumbuh semakin dalam. Meskipun ia tahu bahwa perasaan seperti ini tidak seharusnya datang begitu saja tanpa alasan yang jelas, namun Sinta merasa ada yang salah dengan sikap Wildan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah dengan pekerjaan atau mungkin terlalu banyak berpikir. Namun, rasa curiga itu terus menggantung di hatinya. Ia mulai merasa seperti ada tembok yang tak terlihat yang dibangun di antara mereka. Pada suatu malam, ketika Wildan pulang lebih larut dari biasanya, Sinta merasa kegelisahan yang semakin tak tertahankan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan. Perasaan itu semakin kuat, dan ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Sinta tidak ingin hanya menebak-nebak dan hidup dalam ketidakpastian, sehingga ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Sinta memutuskan untuk mengikuti Wildan tanpa sepengetahuannya. Ia tahu bahwa ini mungkin tidak bijaksana, tetapi rasa penasaran dan kekhawatiran yang terus menguasainya membuatnya merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, saat Wildan seperti biasa pulang larut malam, Sinta menunggu beberapa saat setelah ia pergi menuju mobil. Sinta mengambil jaketnya dan dengan hati-hati keluar dari rumah, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menimbulkan suara yang bisa diketahui oleh Wildan. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti mobil Wildan dari kejauhan, berusaha agar dia tidak terlihat. Perjalanan mereka dimulai dengan cukup lancar. Wildan tampak fokus mengemudi, tidak menyadari bahwa ada mobil yang mengikuti di belakangnya. Sinta terus menjaga jarak, meskipun hati dan pikirannya bergejolak. Ia merasa cemas dan tidak nyaman, tetapi di sisi lain, ia merasa ada keharusan untuk mengetahui apa yang terjadi. Perasaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan Sinta merasa semakin terjebak dalam ketidakpastian. Setelah beberapa menit mengikuti Wildan, ia melihat mobil Wildan berhenti di sebuah kawasan perumahan yang tidak dikenalinya. Sinta mengerutkan kening, penasaran. Perumahan itu tampak jauh lebih mewah daripada tempat tinggal mereka. Dan suasana di sekitar sana tampak sepi. Hanya ada beberapa mobil yang terparkir di luar rumah. Wildan keluar dari mobilnya dan berjalan menuju salah satu rumah di ujung jalan. Sinta merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa seperti ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan hati-hati, Sinta menurunkan kaca mobilnya sedikit dan mengintip dari balik kaca. Ia melihat Wildan berdiri di depan pintu rumah, lalu pintu itu dibuka oleh seorang wanita yang tampak lebih muda darinya. Sinta tertegun sejenak. Wanita itu tersenyum ramah dan melangkah keluar untuk menyambut Wildan. Mereka berbicara sebentar,
Lalu Wildan masuk ke dalam rumah bersama wanita itu. Sinta merasa ada sesuatu yang sangat mengguncang dalam dirinya. Seperti dunia tiba-tiba berputar lebih cepat. Sinta duduk diam di dalam mobil, perasaan campur aduk. Ia tidak bisa berkata-kata. Apa yang baru saja ia saksikan sepertinya mengonfirmasi semua perasaan curiganya selama ini. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah ia harus masuk dan mencari tahu lebih jauh? Ataukah ia harus kembali dan menunggu Wildan untuk memberikan penjelasan? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun satu hal yang pasti, dia merasa terhianati. Beberapa saat setelah itu, Sinta memutuskan untuk pergi. Ia merasa tidak bisa terus mengawasi situasi ini tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan langkah hati-hati, ia memutar arah mobil dan pergi meninggalkan perumahan itu, berusaha menenangkan dirinya. Perasaan sakit dan bingung semakin menguasainya. Ia merasa lelah dengan semuanya, tetapi di sisi lain, ada keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih banyak. Namun, apa yang akan ia lakukan setelah ini? Apa yang harus ia katakan kepada Wildan ketika dia pulang nanti? Di rumah, Sinta merasa tidak bisa tenang. Kelelahan dan kebingungan melanda pikirannya. Wildan masih belum pulang, dan Sinta merasa waktunya semakin mendesak. Sinta duduk di ruang tamu, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hubungan mereka, dan ia harus siap dengan apapun yang akan datang. Namun, satu hal yang jelas baginya, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ketika Wildan akhirnya pulang, Sinta sudah siap untuk menghadapinya. Wildan masuk dengan senyuman yang biasanya, tetapi kali ini, Sinta bisa melihat ada kelelahan yang tercermin di wajahnya. Sinta berdiri dan menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Wildan terkejut melihat ekspresi Sinta yang berbeda, tetapi ia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam pikiran istrinya. "Sinta, kenapa kamu terlihat seperti itu? Ada yang salah?" Tanya Wildan dengan suara lembut, berusaha mencari tahu. Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Wildan dalam diam, merasakan perasaan sakit yang sulit dijelaskan. "Aku melihatmu malam ini, Wildan. Aku melihat kamu pergi ke rumah itu, bersama wanita itu." Suara Sinta bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang. Wildan terdiam. Wajahnya berubah pucat, dan ia tidak bisa segera menanggapi. Suasana di antara mereka berubah menjadi tegang. Sinta menunggu jawaban, namun Wildan hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Sinta tahu, dari ekspresi wajah Wildan, bahwa jawabannya sudah sangat jelas. "Apa yang terjadi, Wildan?" tanya Sinta, suaranya hampir tak terdengar. Sinta berdiri di sana, menatap Wildan yang kini terdiam dengan wajah yang sulit dibaca. Ketegangan di udara begitu berat, seakan waktu berhenti untuk beberapa detik. Dia tahu, meskipun Wildan belum mengakui apapun, semuanya telah terungkap. Sinta merasakan sebuah keguncangan yang mendalam, seolah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba runtuh begitu saja. Ada perasaan yang membuncah dalam dirinya, kecewa, marah, bingung, dan yang paling menyakitkan, merasa dikhianati. "Aku melihatmu, Wildan," kata Sinta perlahan. Suaranya serak, hampir tak bisa menahan air mata yang sudah hampir tumpah. "Aku melihatmu bersama wanita itu. Aku tahu siapa dia, dan aku tahu apa yang sedang kamu lakukan." Wildan tetap diam, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memucat, dan ia mengalihkan pandangannya, seakan mencari sesuatu yang bisa memberinya alasan atau cara untuk membenarkan perbuatannya. Namun, Sinta bisa melihat dari ekspresinya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Semua kebohongan yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar, dan Sinta bisa merasakannya dalam setiap detik yang berlalu. Ada rasa sakit yang begitu dalam, yang membuat hatinya seolah terbelah menjadi dua. Sinta tidak bisa lagi menahan perasaan yang selama ini dipendam. "Aku melihatmu pergi ke rumah itu," lanjutnya dengan suara yang mulai terdengar patah.
Aku melihat kamu membeli rumah untuknya, Wildan. Untuk wanita yang sudah merebut perhatianmu dari aku. Kalimat itu terasa berat, hampir seperti menghujam ke dalam dada Wildan. Sinta melihat bagaimana tubuhnya semakin kaku, tidak bisa menghindar dari kenyataan yang telah terungkap begitu jelas. Di mata Sinta, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Perasaan yang sulit dijelaskan selain rasa hancur yang begitu dalam. Apakah kamu akan mengatakan bahwa itu tidak benar? Tanya Sinta dengan suara yang hampir tak terdengar, mengharapkan jawaban yang bisa membuat semuanya kembali seperti semula, meskipun dia tahu itu mustahil. Wildan menunduk, menghindari tatapan Sinta yang penuh luka. Ada keheningan yang mencekam di antara mereka. Sinta merasakan hatinya semakin sakit melihat Wildan yang tampak begitu terperangkap dalam kesalahan yang telah ia buat. Tak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk memperbaiki keadaan ini. Semua yang ada hanya keheningan. Dan itu cukup untuk membuat Sinta merasa dikhianati dengan begitu dalam. Wildan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Tanya Sinta, dengan suara yang bergetar. Aku yang selalu mendukungmu, yang selalu berada di sampingmu. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan hubungan kita? Wildan akhirnya menatap Sinta dengan mata yang penuh penyesalan. Namun tetap ada rasa takut yang terpancar di sana. Sinta. Suaranya rendah, hampir berbisik. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Sinta tertawa kering, hampir seperti suara yang tidak bisa diredam. Tidak berniat? Lalu kenapa kamu memilih untuk menyembunyikan semuanya? Kenapa kamu memutuskan untuk pergi bersama wanita itu? Kenapa kamu membeli rumah untuknya? Apa itu yang kamu anggap sebagai bentuk perhatian? Apa itu yang kamu anggap sebagai cara untuk menyelamatkan hubungan kita? Tanyaannya menggantung di udara. Namun Wildan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Sinta dengan penuh penyesalan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan kenapa ia memilih jalan yang salah. Kenapa ia memilih untuk mendua? Untuk menyembunyikan dirinya di balik kebohongan yang semakin lama semakin sulit untuk dipertahankan. Sinta merasa seperti dunia sekitarnya terbalik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Di satu sisi, ia ingin berlari, menghindari kenyataan yang sangat menyakitkan ini. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk menghadapi segalanya. Ia telah begitu lama menutup mata terhadap ketidakberesan dalam pernikahannya, mencoba untuk berpikir positif, mencoba untuk tetap yakin bahwa Wildan adalah pria yang ia kenal dan cintai. Namun kenyataannya sangat berbeda, dan itu mengiris hatinya lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Apakah kamu mencintainya, Wildan? Tanya Sinta, suara itu hampir terhenti di tenggorokannya. Apakah kamu mencintainya lebih dari aku? Karena jika iya, maka semuanya akan menjadi jelas. Wildan menghela napas, tampak bingung dan tertekan. Aku tidak tahu, Sinta. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku salah. Aku sudah terlalu jauh terjerumus, dan aku tidak tahu bagaimana harus keluar dari ini. Sinta merasa hatinya semakin hancur. Wildan yang dulu selalu bisa memberikan jawaban yang jelas, yang selalu menjadi tempatnya bergantung, kini tampak lemah dan terjebak dalam kebingungannya sendiri. Kamu tidak tahu? Ulang Sinta, mencoba menahan amarah dan air mata. Tidak ada alasan yang cukup untuk apa yang kamu lakukan, Wildan. Tidak ada alasan yang cukup untuk mengkhianatiku, untuk membohongiku, untuk pergi dengan wanita lain. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima semua kebohongan ini. Sinta merasa kosong. Semua yang ia banggakan dalam hubungan mereka, semua yang ia harapkan untuk masa depan mereka, sekarang terasa hancur begitu saja. Cinta yang ia miliki untuk Wildan kini tercabik-cabik. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Bagian yang dulu sangat penting, yang sekarang tidak bisa lagi ditemukan. Sinta, maafkan aku. Wildan akhirnya berkata dengan suara penuh penyesalan. Aku
Aku tidak bermaksud menghancurkan segalanya. Aku benar-benar menyesal. Namun, kata-kata itu tidak cukup. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang kini Sinta rasakan. Tidak ada kata-kata yang bisa membuatnya kembali mempercayai Wildan seperti dulu. Semua yang telah terjadi meruntuhkan segala sesuatu yang telah ia bangun bersama Wildan. Ia merasa dikhianati, dan itu adalah perasaan yang sulit untuk diterima begitu saja. Maaf, itu tidak akan cukup, Wildan, kata Sinta, suaranya penuh amarah dan kesedihan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan ini. Aku harus pergi. Aku harus jauh dari sini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Dengan langkah yang berat, Sinta berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Wildan tidak mencoba menghentikannya, meskipun matanya penuh dengan air mata penyesalan. Ia tahu, seperti yang Sinta tahu, bahwa segala sesuatu telah berubah. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula, dan sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Sinta menutup pintu kamar dengan lembut, dan di sana, di dalam keheningan itu, ia membiarkan air matanya jatuh. Ia merasa seolah-olah ia kehilangan segalanya. Kehilangan kepercayaan, kehilangan cinta, kehilangan segala sesuatu yang dulu ia anggap sebagai bagian dari masa depan yang indah. Tetapi kini, hanya ada kekosongan yang menyakitkan dan kesadaran bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Sinta duduk di tepi tempat tidur, menggenggam selembar kertas yang tidak ia tahu harus diisi dengan apa. Hatinya terasa hampa, dan pikirannya berputar-putar dalam kebingungan yang tak kunjung reda. Di satu sisi, ia masih mencintai Wildan, pria yang telah menjadi teman hidupnya selama bertahun-tahun, yang selalu ada untuknya, yang dulu begitu mendukung setiap langkahnya. Namun, pengkhianatan yang baru saja ia ungkapkan mengiris hatinya dengan cara yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Kepercayaan yang selama ini ia berikan pada Wildan kini hancur begitu saja. Sinta merasa dirinya seperti telah hidup dalam ilusi, membangun rumah dari kebohongan yang selama ini mereka bagi bersama. Setiap kenangan indah yang mereka buat bersama kini terasa seperti bayangan kosong. Sinta merasa dikhianati lebih dari sekadar hubungan yang dijalin antara suami dan istri. Ia merasa dikhianati oleh segala yang ia percayai tentang cinta dan komitmen. Namun, meskipun rasa sakit itu menguasai dirinya, Sinta juga merasa amarah yang semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang bisa membuat Wildan merasakan apa yang ia rasakan. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, dan semakin lama semakin kuat. Sinta merasa bahwa ia harus membuat Wildan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati dirinya, untuk menghargai semua usaha dan cinta yang telah ia berikan dalam hubungan ini. Bahkan dalam amarahnya yang membakar, Sinta mulai berpikir rasional. Ia tahu bahwa pengkhianatan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang adil. Ia tidak akan membiarkan Wildan lolos begitu saja dari apa yang telah ia lakukan. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang menghukum perilaku yang telah menghancurkan banyak hal dalam hidupnya. Ini adalah tentang memberi Wildan pelajaran yang dia butuhkan, tentang membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengkhianati dan mempermainkan perasaan orang lain tanpa menghadapi akibatnya. Sinta tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu bahwa langkah yang akan diambilnya harus dipikirkan dengan matang. Ia tidak ingin menyesal di kemudian hari karena mengambil keputusan dalam keadaan emosi yang tak terkendali. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah cara untuk kembali mengendalikan hidupnya yang kini terasa semakin berantakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sinta memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mencari cara untuk memberikan balasan yang dianggapnya adil, dengan cara yang akan membuat Wildan menyadari betapa salahnya ia. Sinta tahu bahwa ia harus bijaksana dalam langkahnya. Namun ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit ini. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kekuasaannya, bahkan jika itu berarti merusak segala sesuatu yang pernah mereka bangun bersama. Ia mulai dengan cara yang sangat terukur.
Sinta menghubungi seorang pengacara untuk membicarakan kemungkinan perceraian. Ia tahu bahwa dalam kondisi emosional yang sedang dialaminya, keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka adalah salah satu pilihan yang paling masuk akal. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan hubungan ini, segalanya sudah terlalu rusak. Perceraian akan mengakhiri ketegangan yang selama ini melanda hatinya dan memberikan jalan keluar yang ia butuhkan. Namun, Sinta tidak hanya berpikir tentang perceraian semata. Ia juga mulai memikirkan langkah-langkah lain yang bisa ia ambil untuk membuat Wildan merasakan kesulitan. Wildan telah memanfaatkan pernikahan mereka, dan kini ia merasa bahwa suaminya harus menanggung akibat dari perbuatannya. Sinta merasa bahwa Wildan harus tahu betapa besar kerusakan yang telah ia timbulkan dalam hidupnya. Ia tidak ingin membiarkan Wildan berpikir bahwa pengkhianatannya akan berjalan mulus tanpa hambatan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan pengacara, Sinta kembali ke rumah. Suasana di rumah terasa sunyi, dan Sinta bisa merasakan perbedaan yang semakin jelas di antara mereka. Wildan belum pulang, dan kali ini, Sinta tidak merasa cemas. Justru, ia merasa bahwa ada ketenangan yang datang ketika ia menyadari bahwa ia kini memiliki kendali atas hidupnya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam perasaan cemas yang membelenggu dirinya selama ini. Beberapa jam kemudian, Wildan pulang dengan wajah yang terlihat lelah, seperti biasanya. Dia masuk ke dalam rumah dengan langkah yang terburu-buru. Namun ketika melihat Sinta duduk di ruang tamu dengan tatapan serius, ia berhenti sejenak. "Sinta, kita perlu bicara," kata Wildan dengan suara yang lembut, seolah berharap bisa memperbaiki keadaan yang sudah begitu rusak. Sinta menatapnya tanpa ekspresi. "Kita sudah berbicara, Wildan," jawabnya dingin. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, dan aku sudah memutuskan apa yang akan aku lakukan selanjutnya." Wildan terdiam, tampak semakin gelisah. "Sinta, aku sudah mencoba untuk menjelaskan semuanya. Aku tahu aku salah, dan aku sangat menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," kata Wildan, mencoba mendekati Sinta. Namun, Sinta tidak bergerak dari tempatnya. "Tidak, Wildan. Tidak ada lagi kesempatan untukmu. Kamu sudah menghancurkan semuanya," jawabnya tegas. "Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara, dan aku akan mengajukan perceraian. Ini adalah langkah yang aku ambil untuk diriku sendiri." Wildan tampak terkejut. Wajahnya berubah pucat seiring dengan kata-kata yang baru saja didengar. "Perceraian?" ia bergumam, seolah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja diucapkan oleh Sinta. "Tolong, Sinta, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku benar-benar menyesal." Sinta tidak mengubah ekspresinya. "Cinta? Apakah itu yang kamu sebut cinta, Wildan? Apa yang kamu lakukan bukan cinta. Itu pengkhianatan." Wildan terdiam, tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa lagi diperbaiki dengan kata-kata atau permintaan maaf. Sinta sudah mengambil keputusan, dan meskipun ia merasa sangat menyesal, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Sinta merasa perasaan sakit itu sedikit mereda ketika ia melihat Wildan yang tampak begitu terjatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia benar-benar mengendalikan hidupnya kembali. Ia tidak merasa perlu untuk memberikan alasan lebih lanjut. Wildan harus menghadapi kenyataan ini. Keputusannya sudah diambil, dan tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. Setelah percakapan itu, Sinta merasa berat, namun ada ketenangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Meskipun ia masih merasa berat kehilangan segala sesuatu yang pernah ia cintai. Tetapi, ia sadar bahwa terkadang kita harus melepaskan agar bisa mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Sinta duduk di ruang tamu, memandangi layar laptop dengan tatapan kosong. Keputusan untuk mengajukan perceraian sudah diambil, tetapi ada sesuatu yang masih terasa mengganjal. Meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa sakit dan pengkhianatan,
Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memastikan bahwa Wildan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Selama ini, Wildan telah memiliki kebebasan untuk melakukan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Dan kini, Sinta merasa bahwa saatnya untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya. Meskipun itu berarti melukai orang yang pernah ia cintai. Keputusan itu datang begitu jelas dalam pikirannya. Sinta tahu bahwa perceraian saja tidak cukup untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi Wildan. Ia merasa bahwa tindakan yang lebih besar diperlukan untuk membuatnya menyadari seberapa besar kerusakan yang telah ia sebabkan. Wildan telah mengkhianati kepercayaannya, merusak rumah tangga yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Kini, Sinta memutuskan untuk melangkah lebih jauh, dengan cara yang lebih strategis, memblokir akses ke rekening ATM mereka. Langkah ini bukanlah keputusan yang diambil dalam sekejap. Sinta telah memikirkan dengan matang setiap detilnya. Ia tahu bahwa Wildan sangat bergantung pada rekening tersebut untuk segala kebutuhan hidup mereka. Selain itu, ada satu masalah besar yang semakin mendesak. Tunggakan pembayaran untuk rumah yang dibeli Wildan untuk selingkuhannya. Sinta tahu bahwa Wildan telah merencanakan masa depan bersama wanita itu. Membeli rumah mewah yang kini menjadi beban berat baginya. Wildan seharusnya menyelesaikan pembayaran itu dalam waktu dekat. Tetapi dengan rekening yang diblokir, semua itu akan terganggu. Sinta menghubungi bank dan meminta untuk memblokir akses ke kartu ATM mereka. Memastikan bahwa Wildan tidak bisa mengakses dana apapun. Ia tidak memberitahukan Wildan tentang keputusan ini sebelumnya. Semua langkah ini ia lakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sinta merasa sedikit lega melihat langkah pertamanya berhasil. Setidaknya, ia merasa kini memiliki sedikit kendali atas situasi yang selama ini menguasai dirinya. Ia tahu bahwa Wildan akan merasa terpojok ketika mengetahui rekening mereka terkunci. Lebih dari itu, ia tahu bahwa Wildan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu, terutama karena dia sedang terjerat dalam masalah pembayaran rumah yang semakin mendesak. Setelah beberapa hari, Sinta mengamati dengan cermat bagaimana reaksi Wildan. Ia mulai melihat perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Seperti yang ia duga, Wildan tidak segera menyadari apa yang terjadi. Namun, setelah beberapa waktu, keputusannya untuk memblokir rekening mereka mulai menunjukkan dampaknya. Wildan mulai terlihat cemas, dan Sinta bisa melihat perubahan dalam cara dia berinteraksi dengannya. Beberapa kali, ia melihat Wildan mencoba mengakses ATM, hanya untuk kecewa karena rekeningnya tidak dapat digunakan. Rasa cemas semakin terlihat di wajahnya setiap kali ia kembali ke rumah, dan Sinta mulai merasakan perasaan yang aneh. Rasa puas yang datang karena ia akhirnya bisa membuat Wildan merasakan apa yang ia rasakan. Pada suatu malam, Wildan duduk di meja makan dengan wajah yang sangat tegang. Sinta sudah bisa merasakan ketegangan itu sejak ia memasuki rumah. "Ada yang salah?" tanya Sinta, berusaha terlihat tenang meskipun perasaan dalam dirinya begitu kacau. Wildan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya dengan ekspresi gelisah. "Sinta, ada yang salah dengan rekening kita." Akhirnya Wildan berbicara dengan suara yang penuh kebingungan. "Aku coba tarik uang untuk bayar tagihan, tapi rekening kita terkunci." "Kenapa?" Sinta menatap Wildan dengan wajah datar. Ia bisa melihat betapa bingungnya Wildan, betapa terperangkapnya dia dalam situasi ini. Sebelumnya, Wildan selalu menjadi orang yang bisa keluar dari masalah dengan mudah. Namun kali ini, Sinta merasa ada kelegaan dalam melihat Wildan terjebak dalam konsekuensi perbuatannya. "Aku pikir kamu tahu jawabannya, Wildan," jawab Sinta perlahan, suaranya datar dan tenang. "Aku sudah memblokir rekening kita. Tidak ada yang bisa kamu tarik lagi." Wildan terdiam sejenak, menatap Sinta dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kenapa, Sinta?" tanya Wildan dengan suara penuh kebingungan. Namun ada sedikit ketegangan yang mulai terdengar dalam suaranya. "Kenapa kamu melakukan ini? Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah." Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Meskipun ia merasa puas dengan langkah yang telah diambil,
Hatinya tetap terasa berat. Kamu tahu alasan kenapa aku melakukan ini, Wildan. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu membeli rumah untuk wanita itu. Kamu menyembunyikan semuanya dariku, dan sekarang kamu harus menghadapi akibatnya. Wildan mencoba untuk menjelaskan, tetapi Sinta sudah tidak ingin mendengarkan lagi. Ia merasa tidak perlu mendengarkan alasan apapun yang bisa mengubah kenyataan. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini, Wildan. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kamu tahu betapa sulitnya aku hidup dalam kebohongan yang kamu buat. Wildan tampak semakin gelisah. Ia mulai berkeringat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun Sinta bisa melihat bahwa ia benar-benar terperangkap dalam kesalahannya. Aku tahu aku salah, Sinta, Wildan berkata dengan suara terbata-bata. Aku menyesal. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Sinta menatapnya dengan mata yang tajam, tapi ada kelelahan dalam sorot matanya. Kamu seharusnya tahu dari awal. Semua ini tidak akan pernah terjadi jika kamu memilih untuk jujur dengan aku sejak awal. Wildan menghela napas panjang, tubuhnya tampak lebih tertekan dari sebelumnya. Sinta, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Namun, Sinta sudah terlalu jauh terlarut dalam rasa sakitnya untuk mendengarkan permohonan itu. Tidak, Wildan. Tidak ada kesempatan lagi untukmu. Kamu sudah menghancurkan semua yang kita miliki. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Malam itu, Sinta merasa lega meskipun berat. Ia tidak merasa bangga atau senang melihat Wildan tertekan. Tetapi ia merasa ini adalah keputusan yang tepat. Ia ingin Wildan merasakan betapa sulitnya hidup tanpa memiliki kendali atas apa yang paling penting dalam hidup mereka. Uang, rumah, dan segala sesuatu yang ia perjuangkan selama ini. Sinta tahu bahwa langkahnya ini adalah hukuman. Tetapi lebih dari itu, ini adalah cara bagi dirinya untuk kembali mengendalikan hidupnya. Ia telah merasa selama ini seperti seorang korban dalam hubungan ini. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dirinya sendiri lagi. Bebas, meskipun proses itu sangat menyakitkan. Wildan duduk di meja makan dengan ekspresi gelisah. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan pesan bank tentang status rekening mereka yang terblokir. Rasa bingung dan cemas semakin menguasainya saat ia mencoba mengakses beberapa aplikasi perbankan lain yang biasanya ia gunakan untuk mengecek saldo atau melakukan transfer. Namun, kali ini, ia tidak bisa mengakses apapun. Semua rekening dan akses keuangan mereka, termasuk yang sebelumnya ia anggap sebagai saluran hidupnya, tersegel tanpa bisa dipulihkan. Seolah belum cukup buruk, Wildan merasa semakin terpojok. Setiap kali ia mencoba menghubungi pihak bank, jawabannya selalu sama, rekeningnya telah diblokir atas permintaan salah satu pemegang rekening, yang tak lain adalah Sinta. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pekerjaannya pun semakin terhambat karena ia tergantung pada akses keuangan tersebut. Tagihan untuk rumah yang dibeli untuk wanita lain semakin menumpuk, dan ia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Semua yang biasanya bisa ia atasi dengan mudah kini terasa seperti beban yang tak terpecahkan. Di sisi lain, Sinta mengikuti perkembangan ini dengan penuh perhatian, meskipun ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di dalam hatinya, ada perasaan yang begitu kompleks, rasa puas, marah, dan bahkan sedikit lega, semua bercampur menjadi satu. Melihat Wildan terpojok, dalam kesulitan yang semakin mendalam, memberikan rasa yang sulit untuk dijelaskan. Meskipun hati kecilnya masih merasa berat, ada sebuah perasaan yang juga memberi kekuatan. Kekuasaan atas hidup suaminya kini berada di tangannya. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayangnya, Sinta akhirnya merasakan kontrol penuh atas situasi ini. Sinta mulai merencanakan langkah berikutnya. Setelah memblokir rekening mereka, ia melihat Wildan yang terbelenggu dalam kebingungan.
Keadaannya yang semakin terdesak membuat Sinta merasa ada kedalaman baru dalam dirinya. Suatu rasa dominasi yang sebelumnya tidak ia miliki. Ketika Wildan semakin terpojok, Sinta merasakan rasa kekuatan yang begitu menenangkan, meskipun itu datang dari rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ketergantungan emosional pada Wildan. Ia bisa melihatnya hanya sebagai sosok yang telah mengecewakan dan mengkhianati. Sinta mulai mengamati dengan seksama bagaimana Wildan berusaha keras untuk keluar dari kebingungannya. Ia seringkali mencoba menelepon, mengirim pesan, dan mencari-cari cara agar rekening mereka bisa dibuka kembali. Tetapi semua usaha itu berujung pada kebuntuan. Tidak ada jalan keluar bagi Wildan, dan hal itu semakin terlihat jelas bagi Sinta. Setiap kali ia melihat Wildan semakin cemas, matanya yang tidak lagi bisa sembunyi dari perasaan terpojok, Sinta merasa ada semacam kepuasan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan Wildan. Perlahan, Sinta bisa merasakan keadilan yang ia cari mulai terwujud. Ia tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan Wildan, namun ia yakin bahwa semua ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi suaminya. Pelajaran tentang kejujuran, tentang komitmen, dan tentang pengorbanan dalam hubungan yang seharusnya dibangun bersama, bukan dengan kebohongan. Sinta berusaha untuk tetap tenang. Setiap kali Wildan pulang, dia akan melihatnya dengan tatapan penuh pertanyaan, tetapi Sinta hanya menjawabnya dengan kesabaran yang semakin terlatih. "Kamu tahu kenapa semua ini terjadi, Wildan?" Jawabnya suatu malam dengan suara yang tenang namun penuh makna, tanpa sedikit pun ragu. "Kamu sudah membuat keputusan sendiri, dan aku hanya memberi kamu konsekuensinya." Wildan merasa semakin terjerat. Ia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk keluar dari masalah ini kecuali dengan menghadapi kenyataan yang sudah terlalu jelas. Namun, setiap kali ia berusaha untuk berbicara dengan Sinta, ia hanya menemukan keheningan yang semakin tajam. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus meminta maaf atau memperbaiki semuanya. Karena di matanya, Sinta sudah tidak lagi melihatnya seperti sebelumnya. Sinta tidak hanya menikmati rasa kekuasaan itu, tetapi ia juga mulai merencanakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia mengatur langkah-langkah kecil dengan sangat hati-hati. Perceraian masih akan tetap menjadi langkah terakhir. Tetapi ia merasa bahwa dengan setiap tindakan yang ia ambil, ia mulai kembali memiliki kendali atas hidupnya. Sinta tahu bahwa Wildan harus merasakan betapa beratnya akibat dari perbuatannya, dan ia tidak akan menghentikan langkahnya begitu saja. Wildan harus merasakan penderitaan yang lebih dalam agar ia memahami betapa berharga hubungan yang telah ia hancurkan. Namun, di dalam hati Sinta, meskipun ia merasakan kepuasan, ada pula perasaan lain yang datang seiring dengan waktu. Kadang, ia teringat saat-saat indah mereka bersama. Saat mereka tertawa bersama, saat mereka merencanakan masa depan, saat Wildan selalu menjadi pelindung yang ia harapkan. Sinta tahu, meskipun kini ia merasa kuat, ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Wildan. Rasa itu tak pernah benar-benar hilang, meskipun pengkhianatan telah merusak segalanya. Rasa cinta itu adalah bagian dari dirinya yang sangat sulit untuk diabaikan. Namun, Sinta juga tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk melindungi dirinya. Ia tidak bisa lagi terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Tidak ada ruang lagi untuk ketergantungan, dan tidak ada tempat untuk rasa lemah. Wildan telah memilih jalannya sendiri, dan Sinta harus memilih jalan yang akan mengarah pada kebebasan dan keadilan, meskipun jalan itu penuh dengan rasa sakit. Hari demi hari berlalu, dan Sinta mulai merasa semakin kuat. Wildan yang semakin tertekan, yang mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan keuangan dan kebingungannya, tidak menyadari bahwa Sinta kini benar-benar berada di posisi yang lebih unggul. Keputusan-keputusan yang ia ambil bukan hanya soal menghukum, tetapi juga soal kebebasan yang kini ia rasakan. Sebuah kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut atau ragu. Sebuah kebebasan untuk memulai hidup baru, tanpa Wildan yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang dan sulit, Sinta merasa bahwa ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Langkah demi langkah,
ia semakin merasa bahwa ia berhak untuk mengendalikan hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang sebelumnya merusak dirinya. Ia merasa bahwa, meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, kini ia bisa berjalan dengan lebih tegak dan lebih kuat dari sebelumnya. Wildan duduk di kursi di sudut ruang tamu, tatapannya kosong, matanya lelah, seakan hidupnya tak lagi memiliki arah. Semua yang pernah ia banggakan, kehidupan yang ia bangun dengan Sinta, rumah yang mereka rencanakan untuk masa depan, dan impian-impian yang dulunya mereka bagi, semuanya kini mulai hancur dengan cepat. Setiap hari terasa semakin berat, dan Wildan merasa semakin terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Rumah yang ia beli untuk wanita lain itu, yang awalnya ia anggap sebagai simbol kebahagiaan baru, kini menjadi beban yang semakin menindih. Pembayaran cicilannya semakin menumpuk, dan Wildan merasa tidak ada jalan keluar. Ia mencoba berusaha menghubungi bank, mencoba meminta bantuan, tetapi dengan setiap usaha yang ia lakukan, kesulitan semakin menjeratnya. Sinta telah memblokir rekening mereka, dan tanpa akses ke dana yang biasa ia gunakan, segala sesuatu semakin sulit untuk dikelola. Setiap hari, Wildan merasa semakin terpojok. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu waktu yang semakin mendekatkan dirinya pada kebangkrutan. Terkadang, ia merasa bahwa tak ada jalan kembali. Semua yang ia banggakan kini terbentur pada kenyataan yang begitu pahit. Ia ingin sekali memperbaiki semuanya, namun tanpa akses ke keuangan mereka, tanpa cara untuk membayar hutang-hutang yang terus menumpuk, Wildan merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun yang paling membuatnya tertekan adalah kenyataan bahwa Sinta, istrinya, tidak hanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, tetapi juga menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk mengabaikan dan membuatnya semakin terhimpit. Setiap kali ia melihat Sinta, ia tahu bahwa ia telah kehilangan kepercayaan yang dulu begitu kuat di antara mereka. Ia ingin meminta maaf, ingin mengungkapkan betapa menyesalnya ia. Namun Sinta hanya menatapnya dengan ketegasan yang semakin dalam, seolah tak ada lagi ruang bagi penyesalan. Sinta merasa tak ada yang tersisa lagi dalam dirinya untuk memberikan pengampunan kepada Wildan. Pengkhianatan yang ia alami begitu mendalam, dan meskipun perasaan cinta itu masih ada di sudut hatinya, rasa marah dan kecewa jauh lebih besar. Tindakannya untuk memblokir rekening mereka, untuk memaksa Wildan merasakan kesulitan yang ia alami, adalah cara Sinta untuk kembali mengambil kendali atas hidupnya, sesuatu yang telah hilang sejak pengkhianatan itu dimulai. Sinta merasa bahwa ia tidak lagi bisa memaafkan Wildan. Tindakan balas dendam ini, meskipun terasa keras dan kejam, adalah cara satu-satunya baginya untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup yang begitu terbalik. Selama ini, ia selalu menempatkan kepercayaan pada Wildan, menganggapnya sebagai sosok yang tak pernah mengecewakan. Namun, kini, setelah mengetahui bahwa Wildan telah membangun kebohongan-kebohongan yang lebih besar di belakangnya, Sinta merasa bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun melalui cara yang menyakitkan. Sinta duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang menampilkan detail transaksi bank yang kini ia kontrol sepenuhnya. Ia tahu bahwa Wildan sedang dalam keadaan yang sangat sulit, dan meskipun hatinya terasa perih, ada perasaan lega yang perlahan mengisi dirinya. Semua keputusan yang ia ambil, meskipun didorong oleh rasa sakit, kini memberi Sinta rasa kekuatan yang baru. Ia merasa bahwa dengan setiap tindakan yang ia ambil, ia semakin dekat dengan kebebasan. Kebebasan dari rasa sakit, dari pengkhianatan, dan dari perasaan tertekan yang selama ini ia rasakan. Hari demi hari, Sinta melihat Wildan semakin tenggelam dalam kebingungannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya yang dulu tampak begitu kuat, yang selalu memiliki jawaban untuk segala hal, kini terlihat begitu rapuh dan putus asa. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa kasihan, namun di sisi lain, ada suara yang lebih kuat yang mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan diri sendiri menjadi korban dalam hubungan ini. Terkadang, ketika Sinta terjaga di malam hari, ia merasa cemas. Ia merasa seperti seorang yang tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Seorang wanita yang telah disakiti, yang sekarang memilih untuk melawan dengan cara yang penuh kebencian.
Ia sering bertanya-tanya apakah langkah yang diambilnya ini benar-benar akan memberinya kedamaian, atau justru akan memperburuk segalanya. Tetapi, saat ia melihat Wildan yang semakin terpuruk, ia tahu bahwa perasaan balas dendam ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya merasa berdaya lagi, untuk mengembalikan harga dirinya yang selama ini terinjak. Pagi itu, ketika Wildan kembali ke rumah dengan wajah yang semakin lelah dan bingung, Sinta tidak merasakan rasa kasihan sedikitpun. Ia melihat suaminya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh keyakinan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Wildan tidak berkata apa-apa saat ia masuk ke dalam rumah. Hanya menatap Sinta yang duduk di meja makan, menyeduh teh seperti biasanya. Tidak ada lagi kata-kata manis atau permintaan maaf yang keluar dari mulutnya. Wildan hanya tahu, sekarang ia harus menghadapi apa yang telah ia buat. Sinta tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia merasa bahwa setiap keputusan yang ia ambil telah membuatnya kembali menguasai hidupnya. Ia tidak peduli lagi dengan perasaan Wildan. Semua itu sudah berakhir. Apa yang lebih penting sekarang adalah dirinya sendiri, dan ia akan melangkah maju untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang telah merusak semuanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Wildan semakin tenggelam dalam kegelisahannya, Sinta merasa ada ketenangan yang mulai merasuk dalam dirinya. Ia tidak lagi takut akan apa yang akan terjadi. Keputusan untuk menuntut perceraian semakin dekat, dan meskipun ia tahu bahwa itu akan mengakhiri banyak hal, Sinta merasa bahwa hidupnya akan dimulai kembali, tanpa Wildan, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa sakit. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa hidup dengan damai, dengan kendali atas dirinya sendiri. Hari itu, Sinta merasa seperti ada sesuatu yang berat yang menggantung di atas kepalanya, menunggu untuk dibicarakan. Wildan telah meminta untuk bertemu, dan meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan mudah, Sinta merasa bahwa sudah saatnya untuk menghadapi kenyataan yang telah lama ia hindari. Semua yang telah terjadi antara mereka, semua kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang ditimbulkan, membuatnya merasa semakin jauh dari perasaan cinta yang dulu ada. Setiap langkah yang ia ambil untuk melindungi dirinya, untuk membela harga dirinya yang telah lama diinjak-injak, membuat jarak di antara mereka semakin besar. Ketika mereka bertemu di ruang tamu, Wildan tampak lebih kurus dan pucat. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam, seolah segala yang ia perjuangkan kini telah lepas dari genggamannya. Matanya memandang Sinta dengan campuran penyesalan dan harapan. Namun Sinta tidak bisa lagi merasakan apa yang dulu ia rasakan. Keinginan untuk mendengarkan, untuk memperbaiki, untuk memberi kesempatan. Semua itu telah hilang. Wildan mulai berbicara, berusaha mencari pembenaran atas perbuatannya. Sinta, aku tahu aku sudah salah. Aku menyesal. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Tapi, tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apa saja untuk membuat semuanya benar kembali. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjebak begitu dalam, tapi aku berjanji, aku ingin kamu kembali. Kita bisa memperbaikinya. Sinta menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungannya sendiri, namun tanpa ada lagi kelembutan yang biasanya ia rasakan. Dulu, ia akan berusaha memahami setiap kata yang keluar dari mulut Wildan. Namun sekarang, setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti angin yang berlalu begitu saja. Di matanya, Wildan adalah seorang pria yang telah memilih jalan untuk menghancurkan semuanya, dan sekarang dia datang dengan harapan kosong. Perasaan itu kini digantikan oleh kebosanan yang mendalam. Wildan, tidak ada yang bisa memperbaiki ini, kata Sinta dengan suara yang lembut. Namun setiap kata yang keluar seakan menghantam jantung Wildan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus semua yang telah kamu lakukan. Kamu tidak hanya menghancurkan kepercayaanku, tetapi kamu juga menghancurkan segala sesuatu yang telah kita bangun bersama. Aku tidak bisa kembali ke titik itu, dan aku tidak bisa memaafkanmu. Wildan terdiam, wajahnya berubah menjadi pucat.
Ia merasakan kata-kata Sinta seperti sebuah pukulan yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Sinta, aku tahu aku sangat salah. Wildan mencoba berbicara lagi, namun suaranya tampak semakin terbata-bata. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku sudah terlalu terjebak, dan aku tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Namun, meskipun kata-kata Wildan mengandung penyesalan yang tulus, Sinta tidak merasa lagi ada ruang untuk menerima permintaan maaf itu. Setiap kali ia melihat Wildan, ia hanya mengingat kebohongan-kebohongan yang telah disembunyikan di balik senyuman dan janji-janji kosong. Ia mengingat setiap malam ketika ia menunggu suaminya pulang, berharap bisa berbicara tentang masa depan mereka, hanya untuk mengetahui bahwa selama ini Wildan sudah membagi hatinya dengan wanita lain. Tidak ada lagi ruang bagi penyesalan atau permintaan maaf. Sinta merasa hatinya sudah terlalu terluka untuk mempercayai kata-kata itu lagi. Aku sudah memutuskan, Wildan. Sinta akhirnya mengungkapkan dengan suara yang lebih tegas, namun tetap terasa berat. Aku ingin bercerai. Kata-kata itu keluar dengan mudah, meskipun hatinya terasa sangat berat. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Meskipun jalan itu penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidupnya. Untuk melepaskan diri dari masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Wildan tampak terpukul. Ia terlihat seperti tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh Sinta. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat begitu rapuh. Sinta, jangan. Tolong, beri aku waktu. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai dari awal, kita bisa memperbaiki semuanya. Kata Wildan dengan suara penuh harap. Namun di balik kata-kata itu, Sinta hanya melihat ketakutan yang lebih besar, ketakutan akan kehilangan kontrol atas hidupnya. Namun, meskipun Wildan meminta kesempatan, Sinta tidak bisa lagi melihat masa depan bersama pria ini. Semua yang ia miliki sekarang adalah rasa sakit dan pengkhianatan yang telah membuatnya semakin jauh. Ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini, tidak dengan seseorang yang sudah mengkhianatinya begitu dalam. Wildan, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohonganmu. Aku sudah terlalu lama menunggu kamu untuk berubah, untuk melihat siapa aku dan apa yang telah kamu hancurkan. Tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Sinta berdiri, menatap Wildan dengan tatapan yang tidak lagi penuh kasih, tetapi lebih seperti tatapan seorang wanita yang telah cukup menderita. Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin hidupku kembali, Wildan. Tanpa kamu, tanpa kebohongan, tanpa rasa takut. Aku ingin melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih baik, jauh dari semua ini. Wildan tetap diam, matanya menatap kosong ke depan, seperti mencari-cari kata-kata yang bisa menyelamatkan semuanya. Tapi tak ada yang bisa ia katakan. Ia tahu bahwa keputusan Sinta sudah final. Ia tidak bisa lagi membalikan waktu atau memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Ia merasa terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Maafkan aku, Sinta, ujar Wildan akhirnya, dengan suara yang terdengar hampir putus asa. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku menyesal. Namun Sinta hanya mengangguk perlahan. Matanya tidak lagi meneteskan air mata. Ia tahu bahwa meskipun ada penyesalan di dalam diri Wildan, itu tidak akan mengubah apapun. Itu sudah terlambat, Wildan. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya lagi. Sinta meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Wildan yang kini terduduk dengan kepala tertunduk. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang. Hanya ada dirinya dan keputusan yang telah ia ambil. Keputusan untuk melepaskan, untuk melangkah maju tanpa menoleh kembali. Ini bukan hanya tentang perceraian, tetapi tentang membebaskan dirinya dari segala pengkhianatan yang telah mengikatnya selama ini. Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan, seolah mencerminkan perasaan Sinta, perasaan yang campur aduk antara kebebasan dan kesedihan. Tetapi meskipun hati Sinta terasa berat,
Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untuk memulai hidup baru. Sebuah hidup tanpa Wildan, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa sakit yang selama ini ia tanggung. Keputusan untuk bercerai bukanlah akhir dari semuanya, tetapi mungkin justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Proses perceraian antara Sinta dan Wildan berjalan dengan penuh ketegangan. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang sulit diungkapkan, sebuah campuran antara rasa sakit yang mendalam dan kebebasan yang perlahan mulai menyelimuti diri Sinta. Ia merasa berat melepaskan semua yang telah mereka jalani bersama. Semua kenangan, semua impian, dan semua perasaan yang dulu begitu hangat. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, Sinta tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia sudah tidak bisa lagi melihat masa depan bersama Wildan. Setiap kali ia mencoba untuk membayangkan mereka melanjutkan hidup bersama, bayangan kebohongan dan pengkhianatan yang telah merusak segalanya selalu menghalangi. Sinta menghabiskan banyak waktu sendiri, merenung, mencari cara untuk menenangkan pikirannya. Setiap keputusan yang diambilnya selalu disertai dengan rasa berat. Namun ia semakin merasa bahwa tidak ada jalan lain yang bisa diambil. Proses perceraian itu sendiri penuh dengan negosiasi dan pertengkaran kecil, terutama saat Wildan mencoba untuk membujuknya agar berubah pikiran. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kesalahan yang ia buat, mencoba mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Namun, semua usaha Wildan seakan sia-sia bagi Sinta. Meskipun ia mendengar penyesalan di setiap kata yang diucapkan, ada sesuatu dalam dirinya yang sudah tidak bisa lagi mempercayai apa yang Wildan katakan. Ia tidak bisa kembali ke titik itu, ke titik di mana ia merasa aman dan dicintai oleh suaminya. Setiap kali Wildan memohon, Sinta hanya merasakan kebingungan dan kelelahan. Penyesalan tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, dan kata-kata permintaan maaf itu sudah tidak bisa lagi menyentuh hatinya. Sinta merasa bahwa meskipun ia ingin memiliki sedikit kepercayaan lagi, kenyataan yang ia hadapi lebih besar dari itu. Apa yang sudah terjadi, tidak bisa kembali diubah. Sinta sudah berusaha bertahan, mencoba memperbaiki hubungan ini, namun pengkhianatan Wildan terlalu dalam untuk bisa dilupakan begitu saja. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya, tidak bisa terus menunggu janji-janji yang tidak pernah terwujud. Hati Sinta terasa berat, tetapi ia tahu bahwa perceraian adalah pilihan terbaik. Meskipun ia merasa seolah-olah sebagian dari dirinya hancur dengan keputusan ini, ada juga perasaan lega yang mulai mengalir. Ia merasa bahwa ia akhirnya mengambil kendali penuh atas hidupnya, bahwa ia tidak lagi menjadi korban dalam pernikahan yang sudah rusak ini. Proses hukum yang dijalani berjalan sesuai rencana, meskipun banyak kali ia merasa dipenuhi keraguan. Setiap kali Wildan berusaha mendekatinya, dengan harapan bahwa ia akan berubah pikiran, Sinta merasa lebih tegas. Ia tidak ingin ada lagi ruang untuk harapan-harapan kosong yang hanya akan menambah rasa sakit di hatinya. Wildan, meskipun penyesalannya begitu dalam, mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan Sinta. Ia menyadari bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah ia hancurkan, dan semakin lama ia berusaha untuk meyakinkan Sinta bahwa ia masih bisa memperbaiki semuanya, semakin ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Ia tahu, seperti halnya Sinta, bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Setelah berhari-hari melalui proses hukum yang penuh dengan tensi, akhirnya Sinta dan Wildan mencapai titik di mana perceraian mereka diselesaikan. Proses itu tidaklah mudah, tetapi bagi Sinta, itu adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Ketika dokumen perceraian akhirnya ditandatangani, Sinta merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tidak merasa bahagia, ada rasa lega yang datang begitu saja. Seolah, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia bisa bernafas dengan lega. Pada hari terakhir mereka bertemu setelah perceraian itu resmi, suasana di antara mereka terasa tegang, namun jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Wildan hanya bisa menatap Sinta, dengan mata yang penuh penyesalan, sementara Sinta hanya mengalihkan pandangannya, mencoba menghindari mata suaminya yang dulu sangat ia cintai. "Sinta,
kata Wildan dengan suara yang serak. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Sinta menatapnya, tetapi tidak ada lagi emosi yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah ia telah mengubur perasaan itu begitu dalam. Wildan, jawabnya dengan suara lembut namun penuh ketegasan, tidak ada yang bisa mengubah semuanya sekarang. Kita sudah mengambil jalan kita masing-masing. Aku sudah terlalu terluka. Dan aku tidak bisa lagi melihat ke depan bersama kamu. Kita sudah terlalu jauh. Dan aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus menemukan diriku lagi. Wildan hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk memperbaiki segalanya. Semua yang telah terjadi sudah terlalu dalam, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan luka itu. Aku akan selalu berharap yang terbaik untukmu, Sinta, katanya dengan suara hampir tak terdengar, sebelum ia berbalik dan berjalan menjauh. Sinta berdiri di sana, menatap punggung Wildan yang semakin menjauh, merasa sesuatu yang kosong dalam dirinya. Namun, ia juga merasa lebih bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari masa lalu yang telah mengikatnya selama ini. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun itu sangat menyakitkan. Sinta memutuskan untuk tidak melihat ke belakang lagi. Sinta kemudian kembali ke rumah mereka yang sekarang hanya tersisa kenangan. Semua yang dulu mereka bangun bersama kini hanyalah bayangan, sesuatu yang hilang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan setiap langkah yang ia ambil menuju masa depan, ia merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Meskipun kesepian terkadang datang menghampiri, Sinta tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia punya dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Langkah demi langkah, Sinta menemukan kembali dirinya. Tanpa Wildan, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa takut. Ia mulai menjalani hidupnya dengan lebih ringan, membangun kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Perceraian ini memang mengakhiri bab yang sangat besar dalam hidupnya. Namun itu juga membuka jalan menuju kebebasan, kebahagiaan yang sejati, dan kehidupan yang penuh dengan potensi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah perceraian yang menyakitkan itu, Sinta memulai perjalanan baru dalam hidupnya dengan langkah-langkah yang lebih mantap. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan masih sering menghampirinya, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa lega dan kebebasan yang ia rasakan setelah melepaskan Wildan dan masa lalu mereka memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti terlahir kembali, dan meskipun proses penyembuhan memakan waktu, Sinta tahu bahwa ia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa sangat sunyi. Sinta menghabiskan banyak waktu sendirian, mencoba meresapi semua yang terjadi, dan merancang hidup yang baru. Ia mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang selama ini terabaikan, hobi yang dulu ia sukai, waktu untuk dirinya sendiri, dan bahkan berkenalan dengan teman-teman baru yang memberinya perspektif yang segar tentang kehidupan. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia masih merasa bebas sebelum segala sesuatu menjadi terikat pada pernikahannya dengan Wildan. Sinta menyadari betapa berharganya kebebasan itu, dan meskipun perasaan kesepian terkadang datang mengintai, ia mulai lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian, Sinta merasa semakin kuat. Ia mulai kembali bekerja dengan penuh semangat, dan di luar sana, ia menemukan banyak kesempatan baru untuk berkembang. Kepercayaan diri yang hilang dalam pernikahan perlahan kembali tumbuh. Ia kembali mempercayai dirinya sendiri, dan hal itu membuatnya lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Kebahagiaan yang datang dari dalam diri, bukan dari luar. Perlahan, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hubungan atau orang lain, tetapi dari kedamaian yang ditemukan dalam dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, Wildan merasakan kesepian yang begitu mendalam. Tanpa Sinta,
Ia merasa hampa, seperti kehilangan arah. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa pengkhianatannya telah menghancurkan segalanya. Setiap hari, ia dihantui oleh kenangan tentang Sinta, tentang masa lalu yang indah, dan tentang janji-janji yang dulu ia buat. Wildan merasakan penyesalan yang tak terukur. Namun ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Apa yang telah ia lakukan tidak bisa dibalikan. Semua kesalahan yang ia buat telah merusak hubungan mereka. Dan kini, ia hanya bisa hidup dengan kesepian dan rasa bersalah yang semakin membebani hatinya. Ia seringkali duduk di tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama, mengenang masa-masa itu, berharap jika saja ia bisa kembali ke waktu itu dan membuat keputusan yang berbeda. Tapi, Wildan tahu, harapan itu hanyalah mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Sinta telah memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Meskipun rasa penyesalan itu begitu mendalam, Wildan tahu bahwa ia harus menerima kenyataan. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun itu tidak akan mengembalikan Sinta ke dalam hidupnya. Ia berusaha untuk tidak terus terjebak dalam kesedihan, dan meskipun itu sulit, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati, mencoba untuk mencari arti dari segala yang telah ia lalui, dan untuk menerima bahwa terkadang tidak ada jalan kembali. Sinta, di sisi lain, semakin tumbuh dan berkembang. Meskipun perjalanan itu tidak selalu mudah, ia merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Setiap kali ia merasa cemas atau takut menghadapi masa depan tanpa Wildan, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebahagiaannya ada di tangannya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, tentang memberi diri kesempatan untuk bahagia meskipun dunia tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan waktu, Sinta menyadari bahwa perasaan sakit yang datang setelah perceraian itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia tidak harus terburu-buru untuk melupakan, tetapi harus memberinya ruang untuk tumbuh. Setiap luka yang ia rasakan, setiap kesedihan yang datang, adalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Ia belajar untuk memberi ruang bagi perasaan itu, namun tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Sinta tahu bahwa perasaan itu akan hilang dengan waktu, dan suatu saat, ia akan merasa benar-benar bebas dari masa lalunya. Wildan juga perlahan mencoba untuk mengatasi penyesalannya. Meskipun ia merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, ia mulai menyadari bahwa hidup terus berjalan, dan ia harus menerima segala akibat dari perbuatannya. Ia mulai belajar untuk menghargai diri sendiri, untuk tidak terperangkap dalam rasa bersalah yang membebani dirinya. Mungkin ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia bisa memulai hidup baru dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Keduanya, meskipun hidup terpisah, akhirnya menemukan kedamaian dalam diri mereka masing-masing. Sinta, yang telah menemukan kembali jati dirinya, melangkah maju dengan kepala tegak, sementara Wildan mulai mengatasi kesepian dan penyesalan, berusaha untuk belajar dari kesalahan masa lalunya. Meskipun jalan yang mereka ambil sangat berbeda, keduanya tahu bahwa mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Di akhir cerita, Sinta berdiri di tepi pantai, memandang matahari terbenam. Ia merasa damai, seolah-olah segala beban yang dulu mengikatnya telah hilang. Sinta tersenyum kecil, merasa lega karena akhirnya ia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghambat langkahnya. Hidupnya kini adalah miliknya sepenuhnya. Sementara itu, Wildan berada di sebuah taman kota yang tenang, duduk di bangku yang dulu sering mereka duduki bersama. Ia menatap langit yang mulai gelap, meresapi setiap detik yang telah berlalu. Meskipun kesedihan itu masih ada, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan Sinta, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kehidupan mereka berdua berlanjut, dengan pelajaran yang mereka ambil dari kisah yang begitu pahit. Mereka tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali,
Namun mereka juga tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sekarang adalah bagian dari perjalanan menuju pemulihan dan kedamaian. Nasihat penutup. Terkadang, hidup membawa kita pada perpisahan yang sangat menyakitkan. Kita berusaha keras untuk mempertahankan sesuatu yang mungkin tidak lagi bisa diselamatkan. Namun, setiap perpisahan, meskipun penuh dengan luka, juga membawa pelajaran berharga. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam orang lain atau dalam hubungan yang penuh kebohongan, tetapi dalam kedamaian yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, untuk melepaskan masa lalu, dan untuk berjalan maju dengan kepala tegak. Ketika kita menerima kenyataan dan membuka hati untuk menerima perubahan, kita akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih baik. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan harapan, dan jangan takut untuk melangkah ke depan.